Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan menyaksikan bersama rilis berita resmi statistik bulan Oktober. BPS Kota Semarang akan merilis 2 indikator strategis Kota Semarang. Yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen. Bagaimana kondisi perekonomian Kota Semarang saat ini? Apakah mengalami inflasi atau deflasi? Lalu, komoditas apa saja yang menyumbang perubahan harga tersebut? Bagaimana perbandingan perubahan harga tersebut dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah? Yang kedua, perkembangan pariwisata. Bagaimana kondisi perkembangan pariwisata Kota Semarang saat ini? Bagaimana tingkat hunian kamar di Kota Semarang? Apakah ada turis mancanegara yang masuk ke Kota Semarang? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kami dari BPS Kota Semarang akan merilis 2 indikator terkait dengan indeks harga konsumen dan yang kedua nanti terkait dengan pariwisata. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan mulai dengan indeks harga konsumen Kota Semarang di bulan Oktober tahun 2022. Ibu Bapak sekalian, IHK indeks harga konsumen Kota Semarang di bulan Oktober tahun 2022 sebesar 112,2. Artinya apa? Artinya sejak tahun 2018 Kota Semarang mengalami inflasi sebesar 12,2%. Dan ini merupakan yang terendah dari 6 kota inflasi yang ada di Jawa Tengah. Ibu Bapak sekalian, perkembangan indeks harga konsumen Kota Semarang di bulan Oktober 2022, jadi 1 bulan pasca kenaikan harga BBM di awal bulan September, adalah inflasi bulanan. Inflasi bulan Oktober 2022 kita mengalami deflasi sebesar 0,18%, artinya kita negatif. Kemudian kalau kita perhatikan secara tahun kalender dari Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, maka kita mengalami inflasi sebesar 4,38%. Sedangkan secara tahunan, inflasi tahunan kita adalah sebesar 5,35%. Inflasi bulanan sebesar minus 0,18% merupakan yang terendah di Jawa Tengah. Jadi Kota Semarang mengalami deflasi terendah di bulan Oktober tahun 2022. Kemudian, kalau kita perhatikan berdasarkan kelompok pengeluaran, tingkat inflasi Kota Semarang di bulan Oktober tahun 2022 yang sebesar minus 0,18%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar minus 1,54, merupakan yang terbesar kedua. Karena kebetulan yang paling tinggi di Kota Semarang justru adalah pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini mengalami inflasi sebesar 2,48%. Jadi ini menjadi pertanda baik untuk Kota Semarang pada saat ini, di saat pasca pandemi pandemi COVID 2019, kita sudah mulai bergerak. Inflasi untuk rekreasi menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Kota Semarang sudah menunjukkan kenaikan, termasuk meningkatnya tarif untuk kegiatan rekreasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kelompok transportasi kita masih mengalami inflasi sebesar 0,48%. Kemudian di peringkat berikutnya adalah kelompok kesehatan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga
kemudian disusul oleh perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Besarnya deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi pemicu deflasi pada bulan Oktober tahun 2022. Kalau kita perhatikan, andil inflasi secara bulanan di bulan Oktober tahun 2022 yang sebesar minus 0,18%, maka makanan, minuman, dan tembakau, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil minus 0,37%. Kemudian di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberi andil minus 0,01%. Sedangkan pada kelompok yang lain, yang tertinggi adalah pada kelompok transportasi sebesar 0,07%, dan kemudian pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang sebesar 0,05%. Ibu bapak sekalian, kalau kita perhatikan komoditas dengan andil inflasi dan andil deflasi terbesar di bulan Oktober tahun 2022, maka secara inflasi yang tertinggi memberikan kontribusi terhadap angka inflasi di bulan Oktober adalah pada komoditas rekreasi. Rekreasi menyumbang 0,0512, kemudian disusul oleh beras 0,0418, dan kemudian bensin menyumbang 0,032%. Bensin di sini itu adalah adanya kenaikan pada komoditas solar dan pertalite yang mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar di bulan September. Kemudian pada kelompok beras ini perlu menjadi perhatian kita semua, karena memang di bulan Oktober kita belum memasuki masa panen. Jadi kita masih dalam masa tunggu ya, sampai nanti di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian tarif kendaraan roda 2 online maupun tarif kendaraan roda 4 online juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Kemudian inflasi tapi negatif. Itu yang tertinggi yang tertinggi adalah cabai merah. Cabai merah menyumbang minus 0,2218. Jadi kontribusinya cukup besar. Kemudian di telur ayam ras telur ayam ras minus 0,0847, dan disusul daging ayam ras minus 0,0816. Kemudian angkutan udara, cabai rawit, cabai hijau, semangka, laptop, notebook, bawang putih, dan pisang dan tomat itu menyusul pada kontribusi dengan besaran minus 0,03 dan lebih rendah dari itu. Ibu bapak sekalian, kalau kita bandingkan inflasi, deflasi, kota inflasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita ada 6 kota inflasi: Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Cilacap, Kota Kudus, dan Kota Purwokerto. Secara Jawa Tengah, di bulan Oktober tahun 2022, kita mengalami deflasi sebesar minus 0,12%. Minus 0,12% ini paling utama adalah disumbang oleh deflasi yang terjadi di Kota Semarang sebesar minus 0,18, kemudian di Tegal minus 0,07, dan di Kota Surakarta yang minus 0,06%. Kemudian tiga kota mengalami inflasi, yaitu Kota Cilacap sebesar 0,01%, kemudian Kota Kudus dan Kota Purwokerto yang sebesar 0,02%. Ini menunjukkan bahwa ada dinamika terkait dengan komoditas penyumbang angka inflasi penyumbang inflasi di Jawa Tengah. Jadi beberapa kali pemerintah pusat menginginkan bahwa ketika terjadi inflasi ataupun deflasi, salah satu yang berperan itu adalah biasanya produksi
produksi satu bara. Jadi Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan tingkat impor ya, tingkat impor utamanya untuk produk-produk yang bersifat pertanian cukup besar. Ini untuk menjadi perhatian kita semua. Dengan kondisi deflasi sebesar minus 0,18%, maka Kota Semarang secara year on year yang di bulan September kita mengalami 5,6, di bulan Oktober kita turun menjadi 5,35%. Kalau dibandingkan dengan inflasi deflasi ibu kota provinsi di Pulau Jawa, ini menunjukkan fenomena yang cukup menarik karena Kota Semarang adalah salah satu kota dengan deflasi terbesar ya. Deflasi ada di Kota Semarang sebesar minus 0,18 dan DKI Jakarta dengan minus 0,05. Kemudian Kota Serang, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,05, 0,07, 0,11, dan Kota Bandung sebesar 0,12%. Itu barangkali terkait dengan angka inflasi di Kota Semarang. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan September tahun 2022. Jadi terkait dengan perkembangan pariwisata hotel, kita selalu mengacu pada tahun ke N-2. Perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan September tahun 2022, kita perhatikan di tingkat penghunian kamar. TPK Hotel Bintang di bulan September tahun 2022. Tingkat penghunian kamar Hotel Bintang bulan September tahun 2022 sebesar 56,32%, mengalami kenaikan 0,01 poin dibanding bulan Agustus tahun 2022. Sementara tingkat penghunian kamar tertinggi ada pada Hotel Bintang 5 sebesar 64,47%. Ini mengindikasikan bahwa memang antar bintang ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5 dengan perbedaan rate yang tidak terlalu tinggi, maka para pengguna lebih suka menggunakan hotel bintang 5. Kemudian tingkat penghunian kamar hotel terendah ada pada Hotel Bintang 1 yang sebesar 36,01%. Memang di beberapa tahun terakhir ya, di beberapa bulan terakhir Hotel Bintang 5 menjadi pilihan tempat ya dengan tingkat penghunian kamar yang tertinggi. Berikutnya yang menjadi sorotan kita adalah terkait dengan rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap Hotel Bintang bulan September 2022 turun 0,03 poin dibanding bulan Agustus tahun 2022 menjadi 1,44 malam. Jadi meskipun tadi di tingkat penghunian kamar kita meningkat ya, jadi jumlah tamu meningkat, tetapi ternyata kalau kita lihat dari rata-rata lama menginap terjadi penurunan. Rata-rata lama menginap tertinggi pada Hotel Bintang 5, yaitu sebesar 1,53 malam. Artinya mereka rata-rata menginap 1,5 hari, 1,5 malam. Jadi 1 hari ditambah setengah lagi. Kemudian rata-rata lama menginap terendah ada pada Hotel Bintang 2 sebesar 1,28 malam. Kemudian ibu bapak sekalian, terkait dengan jumlah wisman ya, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani Semarang bulan September 2020 sampai dengan September 2022. Selama bulan September 2022 tidak ada wisman yang datang melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani. Jadi baik man-to-man ya, September terhadap Agustus maupun Juli 2022 terhadap Juli 2021, kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Ahmad Yani 0. Ini
menjadi perhatian bahwa Kota Semarang belum menjadi tujuan langsung, masih menjadi tujuan terusan untuk para wisatawan mancanegara. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen bulan Oktober tahun 2022 dan perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan September tahun 2022. Sekian, barangkali lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Data, demikian telah kita saksikan bersama rilis indikator harga konsumen dan pariwisata di Kota Semarang. Nantikan rilis indikator kami berikutnya. Jangan lupa follow akun medsos kami di Instagram, Twitter, dan Facebook. Like, comment, share, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasi juga. Bye!